terakhir, kloter terakhir, dan minggu ini memang sudah minggu terakhir perkuliahan ya. Presentasinya akan disampaikan oleh Mbak Adel, Mas Bagus, dan Mbak Mala. Nanti selesai presentasi ini, kita juga sama-sama akan berdiskusi melalui tanya jawab. Jadi nanti mohon respon dari teman-teman semuanya. Sebelum nanti kita ke sesi yang terakhir, yang akan disampaikan mungkin ada beberapa pengayaan ataupun saran dan juga simpulan dari Ibu Weni. Tanpa berpanjang waktu, kepada kelompok yang akan presentasi, saya persilakan. Oke, atur nuwun untuk Melani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam keadaan halal bihalal, kita mengucapkan batin kepada teman-teman semua sambil mempersiapkan PPT-nya. Masih di download, belum di share screen. Kapan ya Bapak Ibu? Oke. HP Abi pinjam dulu. HP Abi bentar. Oke. Apa sudah terlihat? Ya. Sudah terlihat dan sangat menggoda gambarnya. Iya. Saya jadi lapar lihatnya. Alhamdulillah sudah tidak puasa jadi bisa order. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai temanya leadership, lalu juga ada follower, lalu juga Teachers juga seperti itu. Kelompoknya ada Mbak Adelia Rahman, saya sendiri, dan juga Mbak Iva Mala. Next, Mbak. Itu aja ya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan, kajian teori, dan juga pembahasan. Next, di latar belakang yaitu di sini membahas tentang persaingan dan pertumbuhan pasar sangat mempengaruhi organisasi dalam menjalankan bisnis. Inovasi dan penerapan teknologi yang tepat pada UMKM khususnya akan kita bahas. Berikutnya, menurut Smith, persaingan akan mendorong alokasi faktor produksi ke arah penggunaan yang paling bernilai tinggi dan efisien. UMKM harus memiliki strategi keunggulan bersaing seperti adanya leadership, followers, challenging, dan features yang akan kita bahas. Oke, next. Kajian teori yang pertama adalah leadership, perusahaan yang diakui oleh industri yang bersangkutan sebagai pemimpin dan disebut sebagai leadership. Yang berikutnya adalah follower, suatu perusahaan yang dapat mengambil sikap tidak mengusik para pemimpin pasar dan hanya puas dengan cara menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi pasar dan memberikan inovasi berbeda dengan pemimpin pasar. Berikutnya ada challenge, strategi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terkenal pada posisi kedua atau ketiga, di mana perusahaan-perusahaan ini menyerang pemuka dan pesaing-pesaing lain dengan tawaran yang agresif untuk memperoleh lebih banyak market share. Dan yang terakhir ada niche, perusahaan yang mengkhususkan diri melayani sebagai pasar yang
diabaikan perusahaan besar dan menghindari bentrok dengan perusahaan besar. Di sini saya sedikit menjelaskan dengan topik yang akan kita bahas dan juga contohnya. Di sini Micers ini kalau kita menggunakan sebagai UMKM kecil, pasti posisinya awalnya di Micers. Jadi ketika kita melihat pesaing-pesaing kita yang besar, kita akan mengambil apa yang tidak ada di perusahaan besar tersebut, lalu kita kelola, kita jadikan itu sebagai kekuatan kita seperti itu. Jadi bisa dikatakan ada kekhususan target pasar maupun produk yang akan dijual seperti itu. Jadi lebih spesifik ketika ada perusahaan-perusahaan yang sudah besar, kita sebagai UMKM kecil memberikan strategi untuk lebih mengkhususkan kalau tidak ada di perusahaan-perusahaan besar itu atau di pesaing-pesaing yang besar. Lalu mulai kita bersaing challenge ini, kita bersaing dengan UMKM lokal seperti itu, jadi pesaing-pesaing UMKM lokal lalu naik. Nah, followers ini kalau menurut saya mungkin suatu UMKM atau perusahaan-perusahaan juga tidak mau dikatakan sebagai follower seperti itu, karena dia beranggapan juga ingin menjadi market leader juga seperti itu. Tapi kita melihatnya mungkin ketika suatu UMKM A dan B dilihat dari secara global, oh ini masih lokal, ini yang sudah internasional, yang dianggap sebagai follower yang lokal ini sebagai followernya yang sudah internasional seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada perusahaan yang juga mau menjadi follower juga, harus menjadi follower seperti itu. Oke, next. Nah, pembahasan. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu mie gacoan. Mie gacoan adalah sebuah merek dagang dari jaringan restoran mie pedas nomor 1 di Indonesia yang menjadikan anak perusahaan PT Pestapora Abadi berdiri sejak awal tahun 2016. Saat ini merek mie gacoan telah tumbuh menjadi market leader utamanya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bali. Seperti itu. Nah, beserta visi dan visinya menjadi brand F&B retail terbaik terbesar dengan standar pelayanan produk dan kebersihan bertaraf internasional. Misinya menyediakan produk terbaik dengan harga yang sangat terjangkau untuk customer kelas menengah, menciptakan customer experience yang terbaik dan berkelanjutan, membawa nama Indonesia ke dalam peta F&B dunia. Nah, di sini yang sudah saya jelaskan, mie gacoan ini bukan yang pertama. Jadi sebelumnya mungkin kita sudah mengenal mie setan. Nah, dia mulai membuat yang tadi dikhususkan, tapi khususnya mie pedas tapi dengan mungkin tekstur yang berbeda, lalu cara pasarnya yang sedikit dibedakan, walaupun menu-menunya sama juga ya. Kalau Bapak Ibu lihat nama menu-menunya, kalau ini sudah dibedakan kalau untuk saat ini, tapi beberapa tahun yang lalu di menu itu sama, namanya sama seperti itu. Nah, dia mulai bersaing dalam ranah lokal seperti di area Malang, lalu merambah hingga berdasarkan nanti ada survei, kita juga membuat survei juga, mie gacoan ini juga menjadi market leader untuk saat ini seperti itu. Oke, berikutnya akan disambung oleh Mbak Adel. Baik, terima kasih. Selanjutnya sesuai dari judul
yang kita gunakan. Di sini kita akan membahas terkait strategi of leaders, followers, challengers, dan juga niches. Di sini kita akan membahas leadership dari Migacuan itu sendiri. Jadi Migacuan ini pertama kali diciptakan karena berawal dari inspirasi dari perusahaan serupa yaitu bernama Kobermisetan yang berdiri pada tahun 2010 yang merajai kalangan mie pedas asal Malang. Hal itu membuat Migacuan juga mengembangkan sayapnya untuk terus berkembang dan juga berinovasi dan membesarkan cabangnya di berbagai daerah seluruh Jawa dan juga Bali. Bahkan sekarang ini nyaris semua menu yang dijual sama dengan Kobermisetan. Kemudian ada persaingan head to head dengan Kobermisetan itu sendiri. Migacuan terkenal dengan beragam variasi menu yang murah karena di dalam bisnisnya Migacuan tak banyak mengambil keuntungan yang besar sehingga ia dapat menarik banyak penggemar di berbagai kalangan dan juga daerah. Bisa dikatakan harga yang terjangkau itu telah menjadi ciri khas dari Migacuan itu sendiri hingga menjadi viral dan juga populer. Harga yang ditawarkan itu di Migacuan mulai dari 10.000 untuk mie-nya dan kemudian untuk minuman dan yang lain-lain itu hanya start dari Rp5.000 saja. Dengan begitu masyarakat dapat menikmati mie pedas dengan plating yang baik serta level pedasnya juga bisa ditentukan sendiri. Berikut sesuai observasi yang telah kelompok kita lakukan, kebetulan kemarin sebelum puasa kita melakukan riset dan nanti juga ada hasil analisis data dari data yang kita dapatkan. Di sini kami dapatkan bahwa hasil presentasi pengunjung yang dilakukan oleh peneliti terkait perkembangan penjualan aneka mie pedas. Di sini kita menggunakan perusahaan serupa yaitu Migacuan, Kobermisetan, dan juga satu lagi ada Wismi. Ketiga perusahaan ini perusahaan yang serupa yaitu restoran yang menjual makanan mie pedas serta minuman yang serupa dan juga menu-menu yang serupa. Nah di sini ada Migacuan, Wismi, dan juga Kobermisetan. Dari diagram tersebut dapat kita lihat bahwa Migacuan itu mengalami perkembangan sebesar 64%, sedangkan Wismi itu mengalami perkembangan sebanyak 25%, dan untuk Kobermisetan itu mengalami perkembangan sebanyak 11%. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk materi followers dari Migacuan akan dilanjutkan oleh Mbak Mala. Silakan Mbak Mala. Masih tahu tuh. Baik, saya tetap akan melanjutkan untuk materi dari followers dari Migacuan. Di sini kita mengambil sampel dari perusahaan Wismi, yang dimana tadi sesuai riset kita itu ranking keduanya setelah Migacuan adalah Wismi, sehingga kita memilih untuk mengambil contoh dari Wismi. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait profil dari Wismi itu sendiri. Wismi adalah restoran mie pedas yang pertama kali dibuka pada awal tahun 2022 di Surabaya, tepatnya di daerah Jemur yang disebut sebagai pengikut dari Migacuan. Selanjutnya ada untuk konten, itu Migacuan itu berawal dari FYP TikTok Wismi yang kemudian ditandai sebagai followers dari Migacuan dari TikTok awalnya. Terus kemudian untuk press dan juga desain interior, di sini Wismi menawarkan harga
yang lebih murah dari gacoan, yaitu di bawah Rp10.000. Dia memasang harga itu hanya berkisar 8.500 dan juga 9.500. Itu harganya di bawah mie gacoan untuk satu porsi mie dan juga konsep nuansa resto alami. Di sini yang menjadikan kekuatan ala Wismi, dia berani untuk memasang harga di bawah mie gacoan dengan kualitas yang hampir sama dengan mie gacoan. Kemarin kita juga sempat untuk langsung evaluasi ke Wismi karena kita ingin mengetahui dengan harga yang lebih murah apakah kualitas yang ditawarkan itu lebih rendah daripada mie gacoan. Ternyata tidak. Mereka berani memberikan harga di bawah gacoan dengan kualitas yang sama. Platingnya pun hampir sama persis 99%, tetapi dia bisa berani untuk memberikan harga yang lebih murah. Dan Wismi ini juga berani untuk menawarkan tempat dan juga place yang lebih bagus dari mie gacoan, bisa Dentario dan lain sebagainya, sehingga para konsumen nyaman jika berbelanja di Wismi tersebut. Kemudian untuk menu innovation di sini berbeda sedikit dengan mie gacoan karena di Wismi dia menawarkan menu rice bowl dan juga gelato es krim, yang dimana menu ini tidak ada di mie gacoan, dan ini juga bisa dikatakan sebagai kelebihan dari Wismi daripada mie gacoan. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah jelas dari mie gacoan yang akan dijelaskan oleh Mbak Mala. Baik, terima kasih untuk presentasi sebelumnya. Saya di sini akan melanjutkan terkait challenges dari mie gacoan. Nah, sebelumnya kita itu sudah memutuskan bahwa UKM mana yang sebenarnya yang cocok untuk pembahasan materi kita ini. Nah, akhirnya kita memilih berawal dari Mikobel, lalu membandingkannya dengan Wismi, seperti itu. Nah, untuk challenges dari mie gacoan ini dikarenakan sudah orang-orang itu sudah FYP ya di TikTok itu terlihat bahwa adanya persaingan seperti itu, persaingan yang nantinya akan ingin menjadi market leader terbaru seperti itu, yaitu Wismi. Nah, oleh karena itu mie gacoan itu mempunyai cara atau strategi untuk tetap bertahan dan bagaimana caranya menjadikan brand mie gacoan itu mie pedas nomor 1 Indonesia, seperti itu. Nah, jalan mie gacoan di sini dia memberikan keunggulan produk serta keamanan produk dan meningkatkan kualitas serta pemilihan kerjasama dengan influencer untuk mempromosikan produknya. Inovasi-inovasi juga dikeluarkan sembari sekarang lebih condong ke bagian promosi sosial media. Nah, sosial media yang sekarang lagi di push oleh mie gacoan itu sama dengan Wismi, yaitu TikTok, seperti itu. Jadi mie gacoan ini lebih condong promosi dengan mendatangkan influencer ternama seperti itu untuk tetap mengingatkan para konsumen mie gacoan seperti itu untuk tetap memberikan keputusan pembelian kembali, seperti itu. Nah, melihat juga di sini mie gacoan bahwa TikToknya sudah punya 800.000 followers, seperti itu. Untuk selanjutnya terkait niche dari mie gacoan itu sendiri ya. Nah, niche mie gacoan ini dia mempunyai 4 strategi yang diterapkan, yaitu smart branding. Artinya itu pecinta pedas kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Jadi lebih ke menonjolkan ke kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang benar-benar yaitu suka pedas, seperti itu. Dengan menambahkan level-level yang sesuai dengan lidah dari para calon konsumen, seperti itu.
Selanjutnya yaitu produk cost price subsidization. Ya, itulah. Maksudnya ini Migacuan ini selalu gimana ya? Keuntungan dari outletnya. Nah, itu bisa menutupi untuk outlet yang lagi rendah gitu kosnya, seperti itu. Jadi saling bantu membantu antar cabang seperti itu. Jadi tidak sendiri-sendiri apabila ini cabangnya sudah ramai terus ini sepi. Nah, bagaimana caranya ini cabang yang sepi ini tetap dibantu untuk mungkin promosinya atau mungkin suppliernya. Nah, seperti itu agar cabang yang sebelumnya ini sepi menjadi ramai seperti itu. Terus untuk substitusi brand yang sedikit. Nah, jika Migacuan yang awalnya kita sudah tahu tadi latar belakangnya dia itu juga meniru produk dari Micober seperti itu. Meskipun seperti itu dia tetap dari awalnya itu seperti Wismi planningnya gitu. Seperti Wismi, jadi dia memberikan harga yang murah seperti itu. Nah, kita melihat juga bahwa mie pedas kalangan yang kita temukan itu hanya di Malang seperti itu. Nah, otomatis Migacuan ini dari pendirinya itu dari Solo, dia itu memberikan dirinya itu sebuah kompetitor untuk ya saing dengan Micober itu sampai sekarang menjadi market leadernya di pedas Indonesia, Jawa dan Bali seperti itu. Nah, terus untuk strateginya yang terakhir yang dilakukan yaitu strategi psikologi marketing atau FOMO atau fear of missing out. Nah, di sini Migacuan itu memberikan jiwa penasaran yang selalu penasaran. Bahkan orang-orang awam seperti kita itu kan tahu ya, kenapa sih Migacuan itu sampai sekarang itu tetap ramai, ya kan? Padahal itu ya banyak cabangnya gitu, tapi tetap antrian sampai menjalar-jalar sampai parkiran. Nah, itu kan juga membuat para calon customer ini penasaran, kenapa sih Migacuan ini selalu ramai. Nah, dengan keadaan seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kita sebagai pemateri memberikan instrumen terkait lingkungan internal dan eksternalnya Migacuan ini. Nah, kemarin juga sudah riset sebenarnya bukan hanya kita terapkan di Migacuan saja ini, tetapi tadi sudah dipresentasikan oleh Mbak Adel terkait presentase perkembangan yang ada di Malang dan Surabaya. Kita memilih Malang dan Surabaya. Itu ada 64% tetap menjadi market leadernya mie pedas Indonesia seperti itu. Nah, kita mengambil instrumen-instrumen ini dari punyanya Kotler dan Richard Johnson seperti itu. Jadi kita tidak hanya interview saja ya. Ini juga merupakan dokumentasi. Kita interview antar manajer dari berbagai macam UKM ini. Kita juga melakukan penyebaran kuesioner terkait pengunjung yang ada di UKM, ketiga UKM ini. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekiranya itu presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk paparannya begitu singkat, padat dan jelas, terutama terkait tentang Migacuan ya, yang sampai hari ini masih menjadi leader dalam mie rasa pedas tadi ya. Bahkan hasil surveinya masih memimpin di angka 64% di Indonesia. Mungkin teman-teman sekalian yang sudah mengikuti presentasi mendapatkan ingin berdiskusi dengan bertanya lebih lanjut,
kepada kelompok pemateri. Dipersilahkan, saya buka ruang tanya jawab. Oke, yang pertama sudah ada Pak Iman. Monggo Pak Iman, silakan bisa menyampaikan saran, pertanyaan, atau mungkin komentar. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Mel. Selamat siang teman-teman. Selamat yang sudah merayakan Idul Fitri. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, nanti hari Sabtu ketemu kita. Baik, saya hanya menambahkan aja. Jadi begini, bagi orang awam mungkin saat itu begitu mie gacuan muncul pertama kali di Kota Malang, tepatnya di Telogomas, dipikir ini merupakan satu grup dengan mie setan. Termasuk saya, begitu saya lihat muncul di Telogomas kok head to head dengan mie setan yang berhadapan di depannya. Nah, dari yang di Telogomas akhirnya memenangkan adalah mie gacuan, mie setannya tutup. Ya mungkin banyak setannya di situ karena dulu bekasnya garasinya bis ya, garasinya bis, akhirnya udah tutup ya. Akhirnya saya penasaran juga, ini mie gacuan ini punyanya siapa ya? Ternyata miliknya pengusaha dari Solo, ya pengusaha dari Solo, dan dia salah satu muridnya dari seorang motivator lah di Indonesia ya. Jadi amati, tiru, dan modifikasi. Tapi sekarang bukan hanya memodifikasi lagi, tapi betul-betul meniru plek dengan pesaingnya. Bahkan pesaingnya ini di Kota Malang nyaris hidup hanya di Jalan Bromo itu yang awalnya itu, dan tidak berkembang sampai hari ini. Dan kita lihat mie gacuan di Kota Malang yang saya perhatikan sudah ada 3 tempat kalau nggak salah ya, ada di Jalan Ciliwung, kemudian di dekat stasiun, dan di Tidar. Nah, waktu Lebaran kemarin saya pulang ke Pasuruan, ternyata di Pasuruan ada mie gacuan, saya juga kaget, ramainya luar biasa. Nah, saudara saya sempat tanya, ini Mas, ini cabangnya mie setan loh. Saya bilang bukan. Ini loh hebatnya orang menangkap satu peluang yang dimana sebetulnya mie setan ini merasa di zona nyaman, tetapi inovasi juga bagus, yang lain juga bagus, tetapi peluang yang dibidik dari mie gacuan ini yang unik. Jadi dia bisa masuk di sela-sela yang sebetulnya tidak ada pesaingnya. Mie setan sama mie kober itu kan dulu jadi satu, sekarang bisa yang masuk di satu jurus yang memang di belakangnya mie setan modalnya gede. Itu kayaknya kelebihannya. Itu aja sih tambahan dari saya. Terima kasih banyak untuk presentasinya. Nice. Terima kasih Pak Iman. Oke, luar biasa sekali ya tambahannya. Jadi kita lebih mengenal lagi dan bahkan tahu persis gimana strategi daripada mie gacuan ini. Mungkin ada komentar dari kelompok penyaji. Lanjut dulu aja. Oke, lanjutkan dulu saja. Nah, di sini sudah tidak sabar nih rasanya icon kita pada saat siang hari ini. Saya persilakan Pak Supri. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Bu Mel. Aturaken punten Bu Wening. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, tetap dengan semboyan jargon kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kita percaya takdir bahwa insya Allah PDIM angkatan 2022 lulus dalam waktu 5 semester. Amin. Amin. Ya, saya sebenarnya ingin cari perhatian itu aja sih, karena ini nggak penting sebenarnya kelihatannya yang materinya Mbak Ipa dan kawan-kawan. Enggak bercanda, karena saya mengawasi mereka dari sini nih. Mereka sedang berkumpul nih, coba. Oh, Luar biasa mereka, itu satu kelompok, dan saya berada di luar karena takut mengganggu mereka.
Saya langsung masuk materi daripada nanti di strap kuning. Terkait dengan ini leader, follower, organizer, dan ketika mendengar penjelasan saya malah baru tahu bahwa Migacuan itu ternyata bukan seorang perintis. Ternyata perintisnya adalah Misetan ternyata sebagai seorang istilahnya perintis dari mie pedas, dan mie gacuan itu berada di tengah-tengah dan saat ini disaingi oleh mie koper dengan mie setan itu sendiri, yang mie setan pada saat ini kondisinya ternyata juga masih di bawahnya mie gacuan terkait dengan pangsa pasar ya, terkait dengan market share. Yang saya amati kalau memang semuanya hal sama sekarang terkait dengan produk itu, menurut informasi dari Bu Iva, terus Bu Adel dan Pak Bagus tadi, ternyata produknya sama. Ini berarti kan tinggal langkah strategi mereka dalam pemasaran ternyata yang bagus, dan menurut saya ini adalah terletak pada brandnya, di mana brand nama mie gacuan itu sendiri ternyata membawa hoki dengan seiring perkembangan brand equity-nya semakin menguat, karena brand equity yang sebelumnya yaitu mie setan itu adalah memiliki asumsi yang negatif. Yang sebelumnya ini berarti saya menekankan bahwa ternyata nama itu juga berpengaruh. Lepas dari apa yang disampaikan tadi, strateginya adalah ini dan itu, ternyata strategi itu nggak beda jauh dengan yang digunakan oleh mie setan maupun mie koper. Tetapi kenapa mie gacuan itu lebih diterima di masyarakat dan sehingga sampai sekarang bisa berkembang pesat? Kalau mie setan menurut saya awalnya memang bagus karena untuk menarik perhatian memang bagus, tapi di kemudian hari seiring dengan berjalannya waktu, termasuk kondisi orang Indonesia khususnya Malang yang masuk kategori religius itu menolak dengan keberadaan yang terkesan negatif, yaitu mie setan. Dan kami pun pada waktu itu di kisaran tahun 2014-15 menyampaikan kepada mahasiswa kami, oke lah, silahkan kalau misalkan kalian mau membuat sesuatu yang menarik, tapi harus diiringi dengan sesuatu yang positif. Dan mie setan tidak melakukan itu. Dan yang perlu diketahui, mie setan itu dulunya adalah mahasiswa bimbingan kami juga. Ya, kalau tidak salah satu pemiliknya adalah dari mahasiswa administrasi bisnis via Wijaya. Dan sekarang memang kami identifikasi dia juga nggak lulus, nggak lulus karena dia angkatan 2009 atau berapa, salah satu pendirinya. Dan kekuatan mie gacuan itu namanya memang sangat familiar di kalangan muda, karena gacuan sendiri kalau saya tadi browsing di internet ternyata memang identik dengan bahwa ini adalah kebersamaan dengan para pasangan. Ya, kesannya ketika makan mie gacuan ini ending-endingnya adalah mengarah menuju sesuatu yang arahnya positif seperti itu. Nah, jadi keren mie gacuan ini, saya rasa dari brand equity-nya yang bisa mengangkat sampai saat ini dia bisa bertahan. Brand equity diperkenalkan, dan kemudian rangkaian dari brand equity itu ada yang brand personality, terus kemudian brand personality, brand association yang mereka sangat kuat. Dan ketika mie setan mengalami kejatuhan, dia malah justru bangkit untuk diperkenalkan, karena di mie setan sendiri tidak laku, kemudian diangkat di mie gacuan. Untuk yang lain-lain saya tidak memberi masukan karena sudah luar biasa, mereka bertiga ternyata kerja kerasnya luar biasa. Ini bahkan Pak Bagus tadi keluar sebentar untuk ngambil makanan, ini rahasianya saya bocorkan di sini, dan saya nggak dikasih, ya berarti ya saya bocorkan kan gitu. Tapi baru aja ini saya berpelukan dengan Pak Bagus, mereka mengambil makanan dan saya nggak ditawari. Itu, terima kasih, sukses selalu. Saya ingin mencari perhatian bahwa Bismillahirrahmanirrahim.
Kita percaya takdir kita bismillahirrahmanirrahim PDN angkatan 2022 lulus dalam waktu 5 semester. Mohon doa restunya. Izin. Setelah selesai kelas di rumah nanti termasuk Bumi akan dibagikan gacor masing-masing satu porsi tunggu kirimannya ya betul. Luar biasa sekali ini ya. Ya, mungkin ada tanggapan dari kelompok penguji terkait komentar dari Pak Sukri? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya undang satu lagi mungkin atau dua orang lagi untuk bisa memberikan pertanyaan. Oh iya, terima kasih sudah mengangkat tangan kembali. Silakan Mas Sofi, tadi saya lupa. Ya, monggo Mas Sofi, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Melani. Ini sebenarnya mau turun ini dari bis, sudah nyampe malam, tapi nggak apa-apa ini tak sampaikan ya. Sebenarnya menarik yang dibahas oleh Mbak Isa, terus Mas Bagus dan Mbak Adel. Sebenarnya bagus sekali ya. Nah di sini tinggal resik sendiri ya, di tempat saya tinggal resik. Wah, ini koper sama mie gacoan itu saling bersikut-sikutan. Menarik sebenarnya kalau mengulas tentang itu. Kalau kita bilang mie koper ini ibaratkan itu masih muda-mudanya ya, masih baru sekali di Gresik, khusus di Gresik ini masih baru sekali. Dan ternyata keberadaan koper itu dapat mengancam keberadaan mie setan. Mie setan dulu di Gresik itu sangat viral sekali Bapak Ibu, sangat viral sekali. Pertama saya ya, dulu waktu masih muda-mudanya ya, karena mie setan yang ada di Gresik itu sudah ada sejak tahun 2015 atau 2016 gitu ya, itu selalu ramai. Nah ini perlu kita kaji ya, kalau kita teliti, ini suatu fenomena yang menarik sebenarnya. Karena apa? Karena kedua karakteristik produk yang disajikan oleh mie setan dan mie koper itu hampir sama. Dan kenapa mie koper ketika dia itu launching lokasi di Gresik itu langsung pelanggannya sebelumnya itu di mie setan itu semua berpindah ke mie koper. Saya rasa semua sepakat mungkin ya, di daerah lain di Malang, di Surabaya, atau di luar daerah lain cabang-cabang dari mie gacoan itu pasti juga sama. Di tiap kota di Surabaya sendiri itu ramai juga dulu. Waktu launching saya angkarin deh, pas launchingnya misalkan di Surabaya itu juga ramai. Nah mungkin nanti kalau ada kompetitor baru ya, mungkin dalam selang waktu 5 tahun atau 10 tahun lagi itu mie gacoan ini juga akan bernasib sama dengan mie setan. Mungkin akan seperti itu, mungkin karena saya ada Bapak Ibu. Ini suatu fenomena yang menarik, sebuah perilaku konsumen, yang mana perilaku konsumen ini sulit untuk ditebak, dan keberadaannya sendiri itu semacam ada sebuah fenomena baru lah. Dia mengikuti tren. Nah seperti itu yang saya sampaikan. Saya mau turun Bapak Ibu. Sebenarnya ingin membahas tentang secara detail, cuma ini saya juga mau ke kampus habis ini. Ya, terima kasih Bu Melani. Baik, terima kasih Mas Rofi, hati-hati di jalan.
Ya, terima kasih atas komentarnya juga ya. Tadi dari yang kita hari ini sudah menerima 3 komentar ya, Mbak Iva, Mbak Mala, Mas Bagus, dan Mbak Adel. Yang mana semuanya saya boleh simpulkan komentar yang positif gitu ya. Dan memang tidak bisa dipungkiri lagi sesuai dengan faktanya dan juga sudah terbukti secara empiris. Bahkan tadi ada statistiknya gitu ya yang mengatakan memang saat ini Migacuan ini menjadi market leader gitu ya, dan tidak hanya di Kota Malang tapi juga di kota-kota lain di Indonesia. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih ada waktu, dipersilakan bagi teman-teman yang mau memberikan komentar. Kemudian Budian memberikan resep cara membuat Migacuan tanpa harus berkunjung ke Migacuan. Cukup ya. Tadi udah pesen. Pak Judin. Tinggal ditanggapi aja yang lain. Semua luapkan saja unek-uneknya antara Mimian ini. Pak Judin di Pasuruan gimana fenomena Migacuan Pak Judin? Adakah di Pasuruan? Ya nggak hafal Pak Dayat, saya nggak pernah kulineran. Saya tahunya Indomie goreng. Tapi memang fenomena Migacuan ini sangat apa ya, sangat mengherankan. Walaupun dia sudah berdiri dari tahun 2016 awal, setahu saya, sampai saat ini masih aja rame, masih aja peminatnya banyak. Iku onak ompong nih, pada rasanya ya gitu loh. Mungkin secara rasa, harga, kemudian ya itu bisa diterima gitu. Dan ada pasarnya memang ya, karena kita ini belajar pemasaran ya. Jadi memang sudah ada pasarnya tertentu untuk mie jenis mie seperti itu gitu ya. Tadi kan disampaikan ya ada mie setan, ada mie kober ya, dan sederet mie-mian lainnya gitu ya. Dan memang tidak bisa dipungkiri lagi Migacuan ini banyak gitu. Saya pengen tahu nih dari Pak Zain yang ada di Lombok. Mungkin ada Migacuan nggak Pak di sana Pak? Sebagai ini aja, pengen tahu aja gitu. Atau jenis ini lainnya yang seperti Migacuan. Silakan Pak. Terima kasih Bu Mel. Kalau di Lombok itu, oh ya sebelumnya minal aidin dulu Bapak dan Ibu. Masih ada pesanan Lebaran. Mohon maaf besok tidak bisa ikut ke Malang karena ada kegiatan di Lombok. Untuk mie khususnya kalau di sini memang banyak ya. Cuman yang terkenal itu mie setan. Kalau di Lombok itu ada mie setan. Kalau Migacuan ini kayaknya belum ada di karena Lombok. belum ada ya mungkin Pak. Karena ya, mungkin belum ada di Lombok. Kalau mie setan sudah ada. Nah mungkin perlu kita tanya juga ya, yang Migacuan ini dia tadi berdiri sejak 2016 ya, sampai sekarang tetap rame ya, karena kalau kita lihat model begitu kan tidak terlalu lama ya. Nah sekarang yang di Lombok ini viral juga ya, mungkin ya di Jawa juga rame yang es krim mixu. Nah yang rame sekarang itu kan es krim mixu. Nah itu yang rame sekarang di Lombok itu, sampai nangis bikin di es krim mixu itu. Nah kalau yang mie ini sepertinya perlu mungkin diteliti, maksudnya ini daerah saja kan yang tempatnya bisa eksis begitu. Tapi kalau di daerah lain, kalau sudah pindah ya tidak bisa ini gitu. Nah, mungkin perlu dari segi istilahnya kajian akademisnya, khusus daerah tertentu saja dia bisa berkembang, tapi di daerah lain tidak bisa gitu. Nah, mungkin perlu ini istilahnya dibahas juga gitu, Mas Bagus.
Mungkin itu sedikit dari saya, Bu Mel. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zain ya. Menarik sekali ya, ternyata di Lombok belum ada. Nah ini saya langsung kepikiran mungkin Pak Im atau Pak Sutri gitu ya, bisa kerjasama nih sama Pak Zain, mungkin membuka cabang Liga Coan di Lombok gitu ya. Cepat lagi pertemanan Ya, kita di lokasi sudah ada. Kalau siapa yang mau buka di Lombok itu nanti saya fasilitasi. Lokasi sudah ada. Nah, tinggal sekarang mau siapa yang konsen atau mau impress ya silahkan. Kalau lokasi insya Allah udah lengkap ya. Ini tuh tempatnya strategis di kota kabupaten. Nah, lumayan lengkap. Silahkan. Saya mau tanya sama Pak Zain Bu Melani. Iya, silakan Mas Zain. Nah, ini menarik ini. Kalau di Lombok kan belum ada ya kalau apa itu mie gacoan. Ya. Kalau dilihat Pak Zain, mie setan yang ada di Lombok itu dari tahun ke tahun itu rame, fluktuatif, apakah mengalami penurunan, Pak Zain? Itu hanya hanya bertahan beberapa saat saja. Jadi tidak lama gitu. Makanya saya heran. Tadi kan dia berdiri yang mie gacoan ini 2016. Dia bisa bertahan sampai sekarang ya kan 2023 sekarang ini. Nah, saya cukup ini gitu. Artinya penasaran kok di daerah tertentu saja dia bisa bertahan gitu. Sementara kalau di daerah lain kan tidak bisa bertahan gitu. Itu sih menjadi tanda tanya besar gitu di saya. Wah, kalau seperti itu misalkan kita kita buka cabang mie gacoan di sana. Ini akan menjadi misteri juga Pak Zain. Apakah nasib mie gacoan itu akan bernasib sama dengan mie setan ataukah tidak? Nah ini karena memang gini Pak Zain. Kalau kita lihat demografi mungkin saya belum tahu ya demografinya di sana itu seperti apa untuk kalangan anak muda. Kalau misalkan di Malang, di Surabaya dan di Gresik itu anak mudanya memang sukanya itu pedes-pedes. Pernah diteliti sebelumnya. Itu suka hal yang memang sifatnya itu menantang seperti mereka suka dengan makanan-makanan yang ekstrim seperti itu. Dan yang terakhir kemarin itu beberapa mahasiswa juga tak kasih kuesioner dan ternyata mereka itu istilahnya itu memiliki sebuah gaya hidup. Ada yang seperti itu, gaya hidup tentang makanan. Ada korelasinya lah gaya hidup terhadap makanan, kemudian kayak ngafe, nongkrong. Nah itu termasuk ke dalam ranah situ Pak Zain. Nah itu mungkin Pak Zain punya gambaran tersendiri kalangan anak muda yang ada di Lombok itu seperti apa demografi itu. Mungkin itu yang bisa kita petakan menjadi segmen. Ya betul Mas. Sekarang kalau saya lihat ya fenomenanya sekarang ini ya mungkin kalau yang mie setan itu kenapa dia tutup ya kan tadi mungkin manajemennya yang kurang bagus karena mungkin dari supply chain-nya yang kurang pas begitu sehingga mungkin hanya 6 bulan dia bertahan di daerah saya ini baru setelah itu nggak ada lagi gitu. Tetapi di tempat lain maksud saya merek lain gitu bukan yang mie setan ada kalau di tempat saya itu namanya mie Jokowi gitu. Mie Jokowi ini dia mulai dari tahun 2018 nggak salah. Jadi mulai dari rombong kecil. Nah sekarang dia sudah berkembang, dia sudah bisa beli lokasi gitu. Artinya seperti betul yang disampaikan Mas Rosi tadi itu dia segmen itu dia patok itu yang ambil kalangan anak muda. Jadi dikasih tempat nongkrong, tempat duduk dan dari segi
segi rasa sebenarnya tidak terlalu enak gitu yang mie Jokowi ini, tapi dia bertahan sampai sekarang dan menjadi apa istilahnya tempat meetingnya anak-anak muda lah, atau kalau misalnya buat istilahnya mengerjakan tugas atau apa itu di mie Jokowi ini gitu. Kebetulan dia dekat rumah saya, jadi bisa saya lihat perkembangannya, dan alhamdulillah saya lihat sekarang ini luar biasa gitu. Artinya kalau dari segi makanan istilahnya mie, ya masyarakat di sekitar saya ini di Lombok ini dia tidak masalah gitu. Tapi kalau saya melihat ini mungkin manajemennya ya. Kalau mie Jokowi ini dia mulai dari yang kecil kemudian besar sampai dia juga punya bisnis travel umroh dia ya. Artinya manajemennya sepertinya bagus gitu sehingga dia bisa bertahan sampai sekarang ya, dan saya lihat perkembangannya juga bagus gitu. Nah, kalau dia sasarannya anak muda memang pas ya di anak muda, karena di daerah saya ini daerah pendidikan ya, daerah pendidikan. Ini banyak sekolah di tempat saya ini, ada sekolah-sekolah swasta itu banyak, dan rata-rata memang penduduknya yang di daerah saya ini peka terhadap pendidikan, dan istilahnya untuk sasaran anak muda itu memang cocok gitu untuk dikembangkan itu. Makanya di sini KP juga banyak ya, KP atau minuman kekinian itu cepat sekali dia berkembang di sini. Itu Mas Rosi. Baik, terima kasih Pak Zen. ya terima kasih ya Mas Rosi. Ternyata tidak hanya peluang bisnis saja, tapi juga bisa membuka peluang riset gitu ya, karena kita nih para akademisi jadi akan sangat luar biasa sekali ya kalau mau diteliti gitu ya, atau bisa menjadi bahan penelitian kita ke depannya. Baik, mungkin ada teman-teman yang lain lagi yang ingin menyampaikan komentar atau mungkin pertanyaan atau saran. Baik, kalau tidak ada atau masih belum ada, karena Bu Wening saat ini sudah hadir lagi kembali bersama-sama dengan kita, maka untuk kesempatan berikutnya saya persilakan kepada yang terhormat Ibu Wening bisa memberikan pengayaan atau mungkin juga komentar. Dipersilakan Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu gitu ya. Mohon maaf agak tidak maksimal untuk mengikutinya karena saya sambil dengan rapim daripada nanti diundur lagi, nggak bisa lagi. Tadi mau saya undur kemudian sudah sehingga ya sudah sebisanya saya saya tetap mendampingi gitu ya, tetapi saya tidak bisa maksimal untuk mengikuti gitu ya dari hasil diskusi gitu yang dilakukan oleh Ibu gitu ya terkait topik terakhir yang dibahas oleh kelompoknya Mas Bagus, Mbak Iva dan Mbak Adel gitu ya. Jadi mohon nanti beberapa saran gitu yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk perbaikan, dan mohon untuk analisisnya itu bisa nanti dianalisis yang diangkat betul-betul dipertajam terkait dengan topiknya gitu ya, sehingga persentase dibandingkan dengan teori itu lebih banyak kepada analisis. Berikutnya adalah ke instrumennya, karena instrumen menjadi proporsi yang terbesar di dalam penilaian, sehingga untuk rubrik penilaian mohon sangat menjadi perhatian Bapak Ibu, sehingga di rubrik penilaian nanti yang belum masuk gitu ya
di rubrik penilaian juga terkait dengan pihak yang berkepentingan gitu ya, informasi yang dibutuhkan ini sebenarnya tidak hanya untuk pemiliknya saja gitu ya, tetapi juga untuk customer itu juga perlu gitu ya. Barangkali pihak lain gitu yang berkontribusi terhadap pengembangan UMKM ini juga memberikan andil gitu ya, untuk melihat apa itu perkembangan atau bahkan action yang lainnya seperti itu, sehingga bisa nantinya perlu ada satu rubrik gitu yang dibuatkan, sehingga dalam menggali dalam membangun satu perencanaan untuk dari sisi apa itu namanya strategi marketingnya ya, plannya bagaimana, kemudian implementasi dan kontrolnya, panduan itu instrumen itu bisa dijadikan sebagai panduan, karena memang hasilnya adalah yang terbesar adalah kepada instrumen itu Bapak Ibu. Kemudian nanti mohon yang lain pun juga sama gitu ya, saya sudah berulang kali mohon untuk instrumennya dioperasionalkan lagi Bapak Ibu gitu ya. Jika perlu dikembangkan gitu ya, instrumen itu silahkan diperkembangkan, karena saya melihat proporsi di penilaian banyak di instrumen penilaian, sehingga nanti kalau sudah saya minta salah satu, karena ketuanya Bumel ya, di sini ketua sukunya Bumel ya. Nah, saya minta dijadikan satu gitu ya, dijadikan satu, mohon nanti dibantu yang lain untuk menambahkan satu konsep tentang manajemen strategik gitu ya, marketing, diberikan konsep gitu ya tentang pengantar manajemen pemasaran strategik, kemudian disusun dalam satu buku sehingga nanti menjadi book chapter gitu ya. Di draftnya sebelum diterbitkan saya minta nanti itu yang dikumpulkan dulu gitu ya, sudah jadi satu kesatuan, dikumpulkan dulu ke saya, baru nanti akan saya lihat kembali. Itu menjadi bagian dari ujian akhir semester, sehingga ujian akhir semester sudah wujud performa yang sudah dijadikan satu ya, Bumel ya, sudah dijadikan satu semuanya. Mohon dimaksimalkan di instrumennya, tabel, gambar, saya kira perlu ada gitu ya, terkait dengan analisis, terkait dengan apa itu namanya UMKM yang diangkat gitu ya, sehingga tidak apa itu bahasa tulis semuanya. Itu yang perlu dilengkapi Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa tentunya perbatasan ada daftar referensi itu di apa itu namanya ditempel juga. Nah, untuk biasanya kalau di penerbit itu kan harus membuat satu sinopsis, bisa 1 atau 2 halaman ya, sinopsis terkait dengan chapter ini. Mohon bisa dibagi tugas siapa nanti yang membuat satu sinopsis dari apa yang yang sudah dihasilkan ini. Itu kan menjadi syarat nantinya untuk apa itu kita ke penerbit itu untuk didaftarkan ISBN-nya, sehingga memang harus dibuat untuk sinopsisnya. Sudah ada contoh untuk sinopsisnya? Biasanya berupa ringkasan, Bu. Ringkasan. Ya, tahun lalu kami pernah membuat book chapter juga sih. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya Ibu ada contoh yang lebih baik, mungkin bisa di-share-kan kepada kami. Sebagai ini juga Bu, acuan gitu ya. Oke, baik. Jadi nanti apa itu namanya sinopsis atau ringkasannya coba nanti saya apa itu namanya saya kirim ya ke Bumel gitu ya. Mohon segera untuk kalau yang sudah merevisi dan sudah dikumpulkan di link kemarin gitu ya, Bumel bisa menjadikan satu gitu ya, di performance itu ditata gitu, karena melayout itu perlu waktu. Mungkin juga bisa dibantu oleh Pak Aditya nantinya untuk melayoutnya. Mohon diberi Pak Aditya dibuatkan cover yang bagus gitu untuk layout covernya terkait dengan desain, beri judul judulnya book chapter ya, book chapter panduan manajerial strategik gitu ya untuk UMKM gitu ya. Jadi nama saya nanti di editor aja, kalau Bapak Ibu kan di setiap chapter itu ada muncul gitu ya.
hanya nanti di awal tidak tiba-tiba kemudian membahas satu chapter tertentu, tetapi di awal perlu ada pengantar konsep tentang manajemen pemasaran strategik. Monggo nanti siapa yang membuat untuk yang konsep awal tentang nanti bisa bagi tugas gitu ya, Bu Mel dan yang lain, Pak Aditya, Pak Pri gitu ya. Jadi bisa bagi tugas. Silahkan memilih, biasanya Bapak Ibu sudah punya langganan untuk penerbit mana yang nanti cepat gitu ya bisa menerbitkan. Tapi sebelum diberikan ke penerbit, saya minta diberikan ke saya dulu gitu ya, akan saya cek kembali. Ya itu, jadi itu menjadi bagian dari pengganti dari ujian akhir semester Bapak Ibu. Ada chapter yang dihasilkan sehingga karena memang proyeknya ke sana, sehingga proyeknya bukan di jurnal yang disubmit gitu ya, sehingga produk itu memang harus jadi dan penilaian saya keluarkan tidak harus menunggu itu dipublish bukunya. Yang penting blegernya itu saya sudah melihat gitu ya, sudah dikirim ke saya termasuk dengan desain covernya gitu ya, utuh gitu ya, sehingga nanti kalau ada hal-hal yang barangkali perlu diperbaiki akan saya berikan lagi ke Bu Mel. Pokoknya ini saya ke Bu Mel ya, ke satu pintu saja. Itu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Pak Muhammad, Pak Rosi? Itu kayaknya tadi lupa. Oh, lupa. Mau tanya lagi? Lupa diturunkan terus pas ke toilet atau kemana gitu ya, lupa. Mohon maaf. Ini kan mengingat teman-teman juga masih dalam proses penyempurnaan sepertinya. Jadi yang di link ini memang saya cek kembali masih belum lengkap gitu ya Bu ya. Jadi memang mohon maaf sekali, sepertinya kami butuh waktu gitu. Ya kami sangat paham bahwa minggu ini adalah minggu terakhir perkuliahan dan minggu depan itu sudah dihadang UAS. Memang mungkin secara target seharusnya mungkin maksimal minggu depan kami sudah selesaikan. Namun mohon maaf Bu sebelumnya, dikarenakan juga mungkin kemarin ada hari raya Idul Fitri dan juga ada kesibukan teman-teman, apakah boleh Bu mohon perkenanannya untuk kami mungkin diberikan kelonggaran untuk batas pengumpulan ini, ya mungkin tidak sampai batas karena kan kami juga paham kalau Ibu juga harus input nilai gitu ya, dan Ibu baru bisa memasukkan nilai tersebut apabila draftnya paling tidak sudah terlihat gitu. Nah mungkin pada pertemuan ini apabila Ibu berkenan, kami mohon untuk perpanjangan waktu karena sepertinya kalau dikejar dalam waktu minggu depan, yang sewu Bu sebelumnya, saya juga tidak yakin kalau teman-teman ini bisa menyelesaikan semua. Jadi mohon maaf Bu, kalau sekiranya diperbolehkan, apakah kami boleh minta kemunduran pelanggaran waktu gitu Bu. Ya. Oke, paling tidaklah di Selasa itu ya, sudah Selasa Rebo gitu ya, sudah dikirim ke saya ya. Atau Rebo lah paling enggak. Tanggalnya saya coba dilihat Rebo depannya tanggal apa setelah 17 Rebo ya 17 Mei itu. 17 Mei gitu. Kalau paling tidak saya bisa lihat untuk ngambil nilainya gitu ya, sehingga nanti bisa pada revisi saya kembalikan lagi, silakan direvisi, tetapi paling tidak saya ada dasar gitu ya, walaupun dari proses ada sebenarnya sudah di penilaian itu ada, cuman kan saya harus melihat dari akhir benar enggak gitu ya, diperbaiki lagi dari yang pernah diberikan saran itu, atau hanya cetak ulang, hanya di print ulang aja gitu ya, karena no time gitu ya. Nah sehingga saya perlu lihat di hasil akhirnya, karena kan Bapak Ibu tidak ada ujian akhir semester, penggantinya ini adalah proyek yang dihasilkan berupa produknya, ini yang saya harus melihat. Itu Bapak Ibu, harapannya ya bisa maksimal semua Bapak Ibu gitu ya, tetapi kan juga harus bentuknya juga ya jangan nemen-nemen begitu ya. Harapannya seperti itu. Dan jangan sampai terlambat, nanti kalau terlambat memberi nilai saya didis gitu ya, akhirnya kalau terlambat itu nilainya muncul semua Bapak Ibu.
Ludusnya itu nilainya akhirnya sistem yang memberi nilai, sistemnya yang memberi nilai, jadi A semua gitu. Ya saya yakin mahasiswa ini berdoanya moga-moga telat gitu nilainya. Kalau dulu B plus, kalau dulu B plus ya Pak B, kalau dulu B plus, ternyata ini memberikan kasih dari satu sisi gitu ya. Gitu. Enak lah, saya nggak mlebu lah ya nilai ini A ya. Dan apakah juga ada yang seperti ini? Ya ada ternyata. Beberapa dosen akhirnya keterlambatan untuk memberi nilai ya. Sebenarnya mahasiswanya banyak A, B, pirang-pirang kelas. Ya. Lu mohon maaf, ini berarti kalau menurut kalender akademik, mohon maaf ya Bu ya, pengisian nilai itu dalam kurung DNA ya Bu ya, betul ya nanti ya, pengisian nilai dalam kurung DNA online pada siakan oleh dosen. Memang berakhirnya itu di tanggal 28 Mei, itu terakhir banget ya, mulai tanggal 9 sampai 28 Mei. Ya, tadi juga apa namanya Bu, nggak akan molor sejauh itu gitu. Tadi kan kalau nggak salah kita sepakat di tanggal 17. Ini saya kembalikan kepada teman-teman agar ini menjadi komitmen kita bersama gitu ya dalam pembentukan tugas ini. Apakah teman-teman bisa mengumpulkan semuanya paling tidak di tanggal 15 sehingga saya punya waktu untuk menjadikan satu, kemudian karena itu juga butuh waktu ya teman-teman. Dan teman-teman 15 Mei apakah perlu kemunduran waktu lagi atau di tanggal 19 kita kumpulkan 17 itu full draft atau bagaimana? Mundur ya kalau bisa ya. Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Ya, betul. Baik, berarti tanggal 15 Mei tolong sudah lengkap semua ya teman-teman, sehingga nanti karena saya ini juga masih harus mencari, kita harus berbagi tugas juga untuk konseptualnya tadi ya, sekitar pengantarnya itu ya, nah itu 2-3 halaman juga, jadi kita masih harus lengkap dan menghubungi penerbit juga nantinya. Jadi kita sepakat di tanggal 15 Mei untuk bisa menyelesaikan draftnya. Nanti saya ingatkan kembali linknya pada teman-teman semua. Oke, baik, sudah sepakat ya. Terima kasih, Noel, Bapak Ibu, terima kasih, gitu ya. Apa itu namanya? Tinggal nanti kita hari ini pertemuan terakhir, gitu ya, bagi Bapak Ibu, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah perkuliahan ini yang sudah kita jalani selama ini itu bisa memberikan manfaat, gitu ya, bagi Bapak Ibu semuanya, ya. Dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti pun hasilnya keluar juga bisa maksimal gitu Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Ingat Bapak Ibu jangan lupa jargonnya ya, yang lulusnya adalah mau lulus bareng-bareng dan wisuda bareng-bareng. Itu ya. Bareng-barengnya ya, karena ini juga menguntungkan bagi prodi gitu ya, menguntungkan bagi prodi untuk akreditasi. Karena saat ini kan akreditasinya masih B+, mudah-mudahan next nanti mengajukan itu bisa akreditasinya bisa meningkat menjadi unggul ya Bapak Ibu. Karena memang B+ kemarin masih belum lulus kan Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya selama ini ya. Barangkali saya masih juga belum maksimal gitu ya, untuk apa itu mendampingi Bapak Ibu dalam perkuliahan workshop ini gitu ya. Kadang-kadang harus diganti hari, mundur jamnya, dimajukan gitu ya. Enggak jadi ya kuliahnya diganti lagi hari lain. Ini tadi waduh jadi sudah rapat gitu ya. Sudah 2 kali sudah diundur. Sehingga ini tadi saya sambil di ruang rapat dan tadi sudah selesai, makanya saya berani untuk ngomong gitu ya. Jadi terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu. Berarti besok pagi sudah tidak ada kelas ya, mungkin tidak
Oke, baik. Nah, sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih. Ya, sehat terus. Teman-teman jangan live dulu ya. Ya, baik teman-teman.